Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 8, kita jumpa lagi di pertemuan kedua pelajaran IPA hari Senin 19 Juli 2021. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan, gaya, dan gaya gesekan, melanjutkan yang kemarin ya. Sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Materi dibuka LKS-nya halaman bab 1 halaman 7 sampai 11. Ya, subbab C, D, dan E ya dibaca, dipahami, lalu sekali lagi tugasnya adalah meringkas, membuat ringkasan dari LKS atau dari meringkas lagi dari video yang saya sampaikan ini. Itu ya, semangat terus ya. Tidak boleh kendor ya, protokol jalan terus. Kita belajar terus bagaimanapun keadaannya. Ambil sisi positifnya ya, apapun keadaan, apapun sistemnya, tetap harus belajar. Main juga tetap ya. Oke. Ringkasan materi kedua. Gerak lurus berubah beraturan, saya singkat dengan GLBB. Ini ya, cirinya lintasannya lurus. Kemudian kecepatan atau kelajuan berubah. Jadi berubahnya teratur ya. Dan percepatannya atau pelambatannya tetap. Itu ya. Nah, maka ada dua jenis. GLBB dipercepat, ini yang percepatan A-nya positif. GLBB diperlambat, yang percepatan atau pelambatan A-nya itu negatif. Kemudian persamaannya hanya ada 3. Kalau GLB kan cuma 1, yaitu apa? S sama dengan V kali T. Kalau ini ada 3. Pertama adalah V dan hubungan kecepatan dan waktu ya. VT adalah V0 ditambah AT. Itu ya. VT adalah V0 ditambah T. Yang kedua adalah A adalah VT dikurangi V0 dibagi AT. Ini itu dari atas ini sebenarnya ya. Dari sini bisa ketemu A, yaitu adalah VT kurangi V0 dibagi dengan T. Sebenarnya ini cuma satu rumus saja. Kemudian S jarak adalah V0 kali T ditambah setengah AT kuadratnya agak panjang ya. Sementara tidak harus dihafalkan, tapi ini dikit-dikit dihafalkan. Yang penting dipahami, terus bisa menggunakan dulu, nanti bisa hafal sendiri. Ya. Berikutnya adalah mau pindah, tidak ditutup. Grafiknya, kalau grafik GLB itu adalah miringnya adalah S atau jarak, mendatarnya adalah kecepatan V. Nah, kalau GLB ada dua macam ya, karena GLB dipercepat dan diperlambat. Untuk dipercepat maka miringnya adalah V, mendatarnya adalah A percepatan, miringnya V kecepatan kelajuan, yang ada yang melengkung ke atas ini adalah S atau jarak. Kalau GLB diperlambat, V-nya balik, miringnya turun. Kecepatannya turun kan melambat. Kalau S-nya yang melengkung ke atas tapi lebih bentuknya begini, bedanya ya. Kalau ini kan naik, terus kali ini akhirnya mendatar. Nah, karena berhenti nanti, kan melambat terus stop sehingga tidak berubah. Perlambatan sama juga mendatar, tapi tidak satu di sini aja nilainya negatif di bawah. Yang penting adalah ini ya. V-nya miring, S-nya melengkung ke atas, ini V-nya miring ke bawah, S-nya melengkung ke samping. Tapi kalau GLBB, miringnya itu adalah S, mendatarnya adalah V. GLGB, mendatarnya adalah A, miringnya adalah V, melengkungnya adalah S. Tinggal arahnya aja. Tuh ya. Kemudian contoh ya, ini contoh. Contoh, sebuah mobil mula-mula berjalan dengan kecepatan 5 ya.
Nah, ya kita dulu ya. Dan ya, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 5 meter per second. Nah, lihat langsung data ya, kecepatan 5 m per s berarti adalah V, kecepatan. Selama 6 s. Nah, second berarti dia waktu T. Langsung terus begini ya, lebih mudahnya. Kemudian menjadi 17 meter per s berarti juga kecepatan. Menjadi berarti V yang kedua atau VT. Jadi yang mula-mula V0 itu ya simbolnya. Maka datanya V0-nya 5, VT 17, T-nya 6 second. Yang ditanya percepatan A ya. Maka dari rumus tadi percepatan A adalah VT min V0 dibagi T. VT-nya 17, ini dah V0-nya 5, T-nya 6. 11 kurangi 5 berapa? 12 tak? Dibagi 6 jadilah adalah 2. 1 otomatis meter per s kuadrat ya. Dan yang B, kecepatan setelah 10 S. Nah, ini kecepatan pada T yang berbeda, maka adalah VT. Ya, atau V2, VT ya. Kecepatan pada T10 berarti T bukan T mula-mula, maka VT. Pakai rumus VT adalah V0 ditambah A kali T. Ya. V0-nya 5, ini ya. V0-nya 5. A-nya sudah dihitung 2 ini A masuk ke sini 2, T-nya 10 ini. Nah, 10 sehingga 5 tambah 2 kali 10 dikalikan dahulu ya 20 ditambah 5 25 meter per s. Ya, satunya ngikuti yang diketahui ya ms berarti ms. Kemudian jarak pada T10 berarti S adalah V0 T ditambah setengah T kuadrat. Ya, ini ya. V0-nya adalah 5, sama lah, masuk. T-nya ditanyakan 10, tahu T-nya masuk 10. Kemudian setengah A, A-nya sudah diketahui atas ini, A-nya 2, masuk. Nah, T-nya adalah sama 10, masuk. Di kuadrat ya. 5 kali 10, 50. Setengah kali 2, ini corak lah, 1 lah, kali 10 pangkat 2, 100. Sehingga jadi 50 tambah 100, 150. Itu ya. Jelas ya. Ini contoh. Di buku juga ada contoh bisa dipelajari. Nah, berikutnya kita lanjut ke gaya. Gaya yang gaya. Gaya adalah semacam dorongan, bisa juga tarikan pada benda sehingga benda dapat berubah. Berubah itu ada dua ya, bisa bergerak, bisa diam, ya, atau mungkin juga bisa berubah bentuk. Ya, tapi kita lebih ke pergerakan, menjadi bergerak atau menjadi diam. Macamnya ada gaya mesin, gaya jaga sumbernya ya gaya atau wujudnya, gaya mesin, gaya listrik, gaya bekas, gaya magnet, gravitasi, otot, gesekan, dan lain-lain. Sifatnya ada dua, gaya yang harus menyentuh benda itu berarti gaya sentuh. Contoh gaya mesin sepeda motor harus nempel, harus kontak dengan motornya, gaya bekas harus nempel, gesek harus nempel, kontak ya. Gaya yang tidak sentuh, tak sentuh ya berarti ya tidak kontak, seperti jarak jauh itu ya tidak nempel benda dan gayanya, gaya listrik ya, gaya gravitasi, gaya magnet. Magnet kan tidak harus nyentuh bendanya, tidak nyentuh pun sudah bisa bergerak, mendorong atau menarik. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menjumlah atau resultan gaya. Ada 3 macam kemungkinannya, macamnya ya. Nih. Pertama gaya yang searah. Kita misalnya kita dua orang mendorong ke depan, maka itu juga dijumlah aja gaya masing-masing atau pasarannya tenaganya dijumlah orang, 2 orang dijumlah aja. Misalkan 1 orang mendorong 10 Newton atau menarik ini yang menarik 10 Newton, kedua menarik 5 Newton, searah dijumlah aja jadinya 15 Newton.
Yang penting cara ngitungnya ya nggak usah ngeliat rumusnya. Kemudian gaya berlawanan. Satu orang narik ke kanan 9 Newton, satunya ke kiri, jadi tarik-tarikan. Maka tinggal diselisih aja. Tinggal dikurangi aja. 9 dikurangi 4. Jadi ya arahnya kemana? Arahnya mengikuti yang besar ya. Menang sahabat yang bergeraknya benda. Kalau searah jelas searah dorongan ya. Kalau berlawanan sesuai yang menang sahabat yang arah geraknya. Gaya tegak lurus. Ya ini walaupun jarang keluar tapi harus diketahui ya. Satunya ke kanan 8 Newton, satunya ke atas 6 Newton, jadinya akan jadinya miring nanti arahnya. Waktu itu cara matematik miring begini. Jadi 6 Newton ini kita geser ke sini. Ini ya. Jadinya vektornya adalah miring. Jadi Pythagoras ngitungnya akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadinya 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64 dijumlah akar 100 atau 10 Newton. Ya, udah gitu saja. Yang penting tahu cara ngitungnya. Berikutnya gaya gesek. Singkat saja ya. Ya gesek dari aja. Yaitu gaya yang arahnya itu berlawanan atau melawan arah gerak benda, sehingga akibatnya itu benda akan melambat. Umumnya ya, macam gaya gesek, statis itu bendanya belum bergerak. Jadi kalau kita mau menarik atau mendorong benda, kalau nggak kuat-kuat, nggak bergerak, berarti dia gaya geseknya statis yang bekerja. Besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Sampai dia mungkin mulai bergerak, maka berpindah menjadi gaya gesek dinamis. Sehingga misalkan satu orang dorong mobil nggak kuat-kuat, itu gayanya statis. Gesek ban dengan jalan itu statis. Kemudian saat tambah orang lain udah siap-siap bergerak, itu yang bekerja adalah gaya gesek dinamis, lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimumnya. Sehingga bisa bergerak. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi mesti itu ya ada yang untung, ada yang rugi ya. Misalkan ban mobil dengan jalan aspal itu kan gesekan, keuntungannya apa? Mobil dapat berjalan. Ya. Kalau nggak ada gaya gesek, mobil tidak bisa berjalan karena rodanya kan muter. Muter itu butuh gesekan. Kalau jalan tidak ada gesekan, misalkan jalan licin sekali malah nggak bisa, karena nggak bisa muter. Gesekan rem, kita ngerem itu juga rem dengan roda yang untuk memperlambat, kan kita pakai. Kita berjalan juga gitu, ada gesekan telapak kaki kita dengan di jalan sehingga tidak terpeleset tergelincir. Ya, kalau licin, nah itu gesekannya kecil sehingga kita bisa terpeleset atau tergelincir, maka nggak bisa berjalan dengan enak. Dan amplas, ampril ya dengan kayu digosok-gosokkan untuk menghaluskan. Tapi juga ada kerugiannya, itu sebagai akibat dari gaya gesekannya ya. Gesekan ban dengan aspal membuat bannya cepat rontok ya, jadi halus sehingga perlu diganti. Jalan juga begitu, jadi rusak. Mesin juga begitu, gesekan antar mesin membuat jadi rusak sehingga perlu dikasih oli biar lebih awet. Oli juga perlu diganti secara berkala biar tetap berfungsi. Jadi kalau ban dibuat bergerigi sehingga bannya itu tidaklah, kalau bannya sudah halus, ya ini dipakai sebentar sudah harus diganti. Sehingga kalau geriginya itu sudah
waktu ulenya di roda itu sudah loko-lokonya sudah berkurang banyak, jadi harus perlu diganti. Yang itu akan mengganggu jalannya, tidak lancar lagi. Demikian materinya, ya tidak terlalu susah, cuma di hitungan di GLB tadi, yang GLBB yang mungkin agak ruwet, akan diulang lagi videonya dan diringkas. Boleh tulis seadanya, boleh diringkas lagi. Yang penting kalian paham dahulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.